Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah ba'du. Tapi sekarang kita lanjutkan di tabi isim marfu' ya, yaitu yang taukid dan badal. Mengenai taukid, poin-poin yang disampaikan dalam kitab Mulakhas yang pertama, at-tauqidu tabi'un yudkaru fil kalami li taf'i tawahhumin qad yahmiluhu al-kalamu ila sami'i. Taukid adalah tabi pengikut yang disebutkan di dalam kalam untuk menghilangkan kerancuan ya, yang kadangkala dibawa oleh kalam kepada pendengar. Misal contohnya, hadara al-qaidu nafsuhu, telah datang panglima dirinya sendiri. Ya, jadi di sini ada nafsuhu yang didatangkan setelah al-qaid, yang menunjukkan penegasan, ya, menghilangkan keraguan. Ya, dalam bahasa kita benar nih, telah datang sang panglima, beliau sendiri. Nafsuhu taukidun liqaidin wa huwa marfu'un li'annahu tabi'un lismin marfu'. Jadi taukid adalah taukid nafsu adalah taukid terhadap qaid ya, dan dia marfu' karena dia pengikut isim marfu'. Poin yang kedua, tauqidu nau'an. Taukid ada dua macam. Yang pertama adalah taukid lafzi, dan kedua taukid maknawi. Taukid lafzi adalah bitikrari lafzil mu'akkad, dengan cara mengulang lafaz yang ditekankan. Contohnya, ja'a al-wazir yang telah datang sang menteri. Al-huriyatu ahlal matlab, kemerdekaan adalah cita-cita yang paling kuat ya. Jadi di model yang lafzi ini, taukid lafzi itu dengan cara mengulang lafaz mana yang akan ditekankan. Kemudian cara yang kedua adalah taukid maknawi, yaitu taukid dengan menggunakan kata tertentu, nafs, ain, kul, jami', amah, kila, kilta, dan ini untuk musanna yang khusus kila dan kilta. Wa alfadhu taukidi al-ma'nawi la buddha anta tasira bidhomirin yutabiku al-mu'akkad. Jadi lafaz taukid maknawi yang tadi itu tidak harus bersambung dengan dhamir yang cocok dengan mu'akkad yang ditegaskan. Wa fima yali syarhul mujazun listimali kulin min hadhil alfaz. Jadi berikut ini adalah penjelasan ringkas tentang penggunaan dari masing-masing lafaz taukid maknawi tersebut. Yang pertama adalah nafsun dan ainun. Lafdota nafsi wa ain ini dua lafaz ya, ini musanna kemudian disambung dengan mudhaf ilaih, maka nunnya hilang. Jadi dua lafaz nafs dan ain tufradani ma'al mu'akkad, dibentuk mufrad selalu bersama mu'akkad yang mufrad. Wa tujma'ani, dan keduanya dibentuk jamak ala wasni af'ul ma'al musanna wal jam'i ya. Kalau seandainya mu'akkad yang ditegaskan itu musanna atau jamak, maka dibentuk wazan af'ul. Tapi kalau satu ya ini nafs dan ain. Jadi kalau jamaknya anfus atau a'yun. Contohnya, alqa asyairu nafsuhu qasidatahu. Alqa membacakan asyair, penyair itu, atau membawakan penyair itu, nafsuhu dia sendiri, qasidatahu qasidahnya ya, syairnya. Jadi di sini nafs ini adalah taukid maknawi, sedangkan yang ditegaskan ini mufrad asyairu, maka dia bersambung dengan dhamir ya, bersambung dengan dhamir hak yang bersesuaian dengan mu'akkad. Mu'akkadnya adalah asyair. Hadarat Fatimatu ainuha, telah datang Fatimah, yaitu dia sendiri. Ain
ain itu mata, tapi maksudnya dia sendiri. Dan di sini ainuha itu bersambung dengan dhamir ha kembali kepada Fatimah. Jadi bersesuaian, kalau dhamir laki-laki ya hu, kalau perempuan ya ha. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas contoh yang untuk musanna. Mu'akadnya itu 2. Ja'a rajulani anfusuhuma, telah datang ar-rajulani 2 orang laki-laki, anfusuhuma keduanya sendiri. Nah, di sini ketika yang mu'akadnya adalah musanna, nafs dan ainnya dibentuk atas wazan af'ul, jadilah anfusuhuma, ya anfusnya disambung dengan dhamir yang bersesuaian dengan mu'akadnya 2 ya huma. Ja'at al-mar'atani, telah datang 2 orang perempuan, a'yunuhuma, keduanya sendiri. Sama dengan yang tadi, a'yun dibentuk wazan af'ul, kemudian disambung dengan dhamir yang muthabik sesuai dengan mu'akad. Ja'a ar-rijalu a'yunuhum, telah datang para laki-laki, a'yunuhum mereka sendiri. Sama ya, untuk jamak juga dibentuk wazan af'ul. Ja'at an-nisa'u anfusuhunna, telah datang para wanita diri mereka sendiri. Baik, ini mengenai nafs dan ain. Berikutnya adalah kul, jami' dan amah. Wa yu'akkadu bihadhil alfadhi ma yaqtadi asyumula ay jami'a afradil mu'akkadi wa ajza'ihi. Ditegaskan dengan lafaz-lafaz yang ini, ya kullu, jami' dan amah, yang sesuatu yang menunjukkan syumul, keseluruhan, atau jami' afrad al-mu'akkad, ya. Jadi setiap individu yang ditekankan, atau ajza'i, atau sebagiannya. Contohnya ja'a ar-rakbu kulluh, telah datang kabilah itu semuanya. Ya, kabilah itu terdiri dari orang-orang, maka kullu itu dia menunjukkan semua individu dari si kabilah. Ada berapa misalkan kabilahnya, ada sejumlah orang, ya itulah setiap orangnya itu terwakili dengan kullu. Al-ummatu al-arabiyyatu jami'uha qalbun wahidun, umat bangsa Arab seluruhnya itu satu hati. Nah, di sini taukidnya adalah jami'uha, ini ya menunjukkan keseluruhan afrodnya, setiap umat ya bangsa Arab satu persatu itu qalbun wahidun, satu hati. Hadara al-qaumu amatuhum, telah datang kaum itu, amatuhum mayoritasnya atau banyakannya. Wa ala dzalika yasihu an naqula jaa Muhammadun kulluh, maka atas hal ini tidak boleh bagi kita untuk mengatakan telah datang Muhammad seluruhnya. Ya, kalau mau Muhammad ditakkid gunakan nafs atau ain. Tapi di sini tidak bisa dibagi-bagi orangnya Muhammad, tangannya datang duluan, kepalanya datang duluan, karena nggak mungkin semua harus datang sekaligus ya. Jadi kita pakai nafs atau ain, bukan dengan ajza. Ajza itu bagiannya misalkan satu kaum sepertiganya, setengahnya, nah itu bagian, kalau bukan bagian tubuh seperti ini. Jadi wa hadza wa katsiran ma yuja'u bil lafzi ajma' ba'da kull. Demikian, dan seringkali didatangkan lafaz ajma' setelah kul, litaqwiyati taukid, untuk menguatkan taukid. Jadi ini taukidnya didouble ya, udah ada kullu plus dhamir kemudian ditambah dengan ajma'. Ini fungsinya untuk lebih menguatkan taukid. Fayu'ta bi ajma' lil mufrad al mudzakkar wa jam'a lil mufradah al muannasah, wajma'un wa ajma'in li jam'il mudzakkar, dan kemudian juma' untuk jamak muannas ya. Jadi didatangkan bentuk ajma' itu untuk mufrad mudzakkar, tapi kemudian kalau mufrad muannas itu jam'a. Kemudian ajma'in untuk jamak mudzakkar, sedangkan jamak muannas itu juma'. Contohnya ja'a ar-rakbu kulluhu ajma'u, telah datang kabilah itu seluruhnya, semuanya.
Ya, jadi di sini ada ajma setelah kul, fungsinya untuk lebih menguatkan taukid kul, ya. Dan taukid ini kulluhu ini tetap aturannya sama dengan yang tadi, ya. Dia harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkad. Habat al-madinatu kulluha jam'a'u, bangkit kota itu semuanya, seluruhnya. Jadi jam'a ini karena muakkadnya di sana adalah mu'annas, dan mu'annas satu pakai jam'a'u, bukan jam'a'un karena dia adalah isim la yang sharif, ya. Berikutnya hadara ar-rijalu kulluhum ajma'un, telah datang laki-laki itu mereka semuanya. Jadi kulluhum ajma'un digunakan untuk jamak mudzakkar salim, ya. Untuk jamak, ya, jamak laki-laki. Kemudian ja'at an-nisa'u kulluhunna juma'u, telah datang wanita-wanita itu semuanya. Jadi juma'u didatangkan untuk jamak mu'annas. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah malaikat mereka itu semuanya. Juma'un didatangkan setelah kulluhum, ya, karena di sini jamak. Wa qad yuja'u bil lafzi ajma' ghairu masbukin bikul, ya, terkadang didatangkan lafaz ajma' tetapi tidak didahului dengan kul, ya, contohnya ja'a ar-rijalu ajma'un, telah datang laki-laki itu, para laki-laki itu ajma'una semuanya. Ya, ini perlu diingat, ini sebetulnya bukan taukid tapi dia sekedar penguat taukid. Taukidnya ya kulluhum, ya, harusnya. Kemudian kila wakilta tusta'malu kila li taukidil musanna al-mudzakkar wa kilta li taukidil musanna al-muannas. Kila digunakan untuk menegaskan jumlah dua mudzakkar, sedangkan kilta digunakan untuk penegasan wanita yang berjumlah dua. Wala takunani li taukidin illa idza udhifata ila dhamiri, dan keduanya tidak digunakan untuk taukid kecuali harus diidhofahkan. Udhifata, keduanya diidhofahkan, ya, ini bentuknya fi'il majhul, udhifa, udhifa, udhifu, udhifat, udhifata, udhifna, ya, ila dhamir, kepada dhamir. Contohnya ja'a ar-rajulani kilahuma, telah datang kedua laki-laki itu keduanya. Nah, jadi sebetulnya aturannya sama dengan tadi, bahwasanya lafaz taukid ma'nawi harus disambung dengan apa? Dengan dhamir yang cocok dengan muakkad, yaitu dua. Al-katibatani kiltahuma bari'atani, dua orang penulis perempuan atau sekretaris itu kiltahuma, keduanya bari, yang ahli atau profesional, ya. Jadi di sini kilta disambung dengan huma. Huma kembali ke katibatani. Malhudatun al-kalimatu nafs wa ain wa kul wa jami' wa amah wa kila wa kilta takunu li taukidi idza ja'at ba'dal muakkadi wa tasalat bidhamirin yutabiqu al muakkada kama fil amsilati sabiqah. Jadi kata nafs, ain, kul, jami', kemudian amah, kila wa kilta itu berfungsi untuk taukid manakala datang setelah muakkad yang ditekankan. Jadi ada isim yang ditekankan terlebih dahulu, dan kemudian watasalat dengan bersambung dengan dhamir yang mencocoki dengan muakkad, sebagaimana dalam contoh-contoh yang sudah disebutkan. Walakin idza ja'at hadhil kalimatu fi ayyi mawdi'in akhar, tetapi manakala kata-kata tersebut menempati tempat yang lain atau posisi atau jabatan yang lain, u'ribat, maka dia di-i'rab hasaba mauqi'iha fil jumlati, sesuai dengan tempatnya atau jabatannya di dalam jumlah. Contohnya fihima ainani tajriyan, di dalam surga itu, dua surga itu, ainani, ada dua mata air, tajriyani, yang mengalir. Nah, lafaz ain di sini itu digunakan untuk ain, mata air, bukan untuk penegas, ya. Ini lafaz ain ketika digunakan memang untuk makna mata air, bukan untuk penegas. Dan di sini tidak ada dhamir yang bersambung dengan ainani.
Ainani mubtada'un mu'akhirun marfu'un bil alifi li'annahu musannan. Jadi ainani adalah jamak mubtada' mu'akhir. Khobarnya adalah fihima. Ya, ini khobar. Baik. Ja'a nafsur rajuli, telah datang jiwa orang itu, ya. Jadi ini nafsur rajuli di sini dia datang langsung setelah fiil, maka dia sebagai fa'il, bukan sebagai penegas, ya. Kalau penegas dia harusnya terletak di belakang dan kemudian disambung dengan dhamir yang mencocoki dengan ar-rajul. Kalau ja'a ar-rajulu nafsuhu, nah itu baru kemudian taukid. Tapi kalau ja'a nafsur rajul, ini adalah fa'il. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang dengan apa yang dia kerjakan. Rahinun bertanggung jawab, ya. Kullu itu mubtada marfu dengan dhammah. Jadi di sini setiap, tetapi bukan untuk digunakan taukid. Hadara jami'ul a'dha, telah datang seluruh anggota, ya. Jadi jami' ini fa'il dari hadara. Tadhara al-amatu minan nas. Tadhara berdemo mayoritas orang-orang. Kila ar-rajulaini hadirani, kedua laki-laki itu adalah hadir. Ya, jadi ini contoh-contoh beberapa lafaz yang termasuk lafaz taukid tetapi digunakan bukan untuk taukid. Rabi'an yang keempat, tawabi yang keempat adalah badal. Ya, tadi yang ketiga itu taukid, sekarang keempat badal. Poin yang pertama, al-badalu tabi'un yadullu ala nafsil matbu'i au juz'in minhu. Badal adalah pengikut yang menunjukkan atas matbu' itu sendiri, yang diikuti itu sendiri, artinya sama dengan matbu'nya. Atau juz'in minhu, atau menunjukkan sebagiannya. Contohnya, karma al-khalifatu Harunu ar-rasyidu al-ulama'a. Karma memuliakan Khalifah Harun Rasyid itu ulama, ya. Jadi al-khalifatu fa'il dari karma memuliakan, sedangkan Harun ar-rasyid ini adalah badal, karena Harun yaitulah khalifah yang dimaksud, dan ar-rasyid gelaran ini juga khalifah yang dimaksud. Jadi sama, ini alias ini, ya. Jadi alias, ya, dalam istilah kita. Harun ar-rasyid yadullu lil khalifah wa huwa marfu'un li annahu badalun lismin marfu'in. Harun Rasyid itu adalah badal dari khalifah, dan dia marfu' karena dia badal terhadap isim marfu'. Poin yang kedua, al-badalu salah satu anwa'in. Badal itu ada 3 macam. Yang pertama adalah badal mutabiq, wa fihi yatatabiqu al-badalu wal mubdalu minhu kama fil misali sabiq. Jadi yang dimaksud dengan badal mutabiq itu adalah bersesuaiannya antara badal dan mubdal minhu yang digantikannya, ya. Kalau dalam hal ini contoh yang di sini, mubdal minhunya adalah khalifah, badalnya adalah Harun dan ar-rasyid. Nah, keduanya baik badal dan mubdal minhu yang diganti itu iya tatobik, ya, bersesuaian 100%. Artinya menunjukkan si orang itu sendiri atau matbu'nya itu sendiri. Jenis yang kedua adalah badal ba' minal kul, ya, sebagian dari keseluruhan. Wa fihi yakunu al-badalu juz'an minal mubdal minhu. Jadi badal itu sebagian saja dari mubdal minhu. Contohnya tubi'a al-kitabu juz'uhu al-awwalu. Dicetak kitab tersebut juz yang awal saja. Nah, juz'uhu al-awwal, ya, kal al-awwal ini sifat, ya. Juz'uhu, juznya ini adalah badal dari Alkitab, tetapi tidak keseluruhan 100%, tapi hanya juz awal saja. Maka ini namanya badalul ba'di minal kulli. Kemudian badal berikutnya adalah badal istimal. Wa fihi yakunu al-badalu mimma yastamilu alaihi al-mubdalu minhu. Jadi badal itu merupakan kandungan dari mubdal minhu. Contohnya sarroni asyari'u nadhafatuhu, menyenangkanku asyari', jalan itu, nadhafatuhu, kebersihannya. Jadi sifatnya
abstrak ya, bagian yang merupakan bagian abstrak. Kalau yang badal ba'di minal kulli ini bagiannya bagian fisik. Malhudatun yajibu fi badali ba'di minal kulli wa fi badali ijtimali ayatasila kullun minhuma bidomirin ya'udu alal mubdali minhu. Jadi wajib pada kasus badal ba'di minal kulli serta badal ijtimal ini, karena dia merupakan bagian dari sesuatu, baik bagian fisik maupun bagian non fisik, dia harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubdal minhu ya. Tapi